Lagi rame nih sensus. Masyarakat dihimbau suruh jujur isi data oleh pemerintah. Gampangnya kita sebut pemerintah lah. Pemerintah ibaratnya orang tua, masyarakat ibaratnya anak. Orang tua nggak sholat, suruh anak sholat. Ya. Orang tua nggak jujur untuk anak, didorong untuk jujur. Ini bagaimana ceritanya ya? Di sini masyarakat disuruh jujur, tapi pemerintah, nih, salah satu perbandingan lah ya. KDMP tujuannya untuk masyarakat, untuk memutus rentenir segala apa, buka toko segala apa, jadi seperti ini. Jadi gudang, ada yang jadi tempat resepsi ya. Sebenarnya yang mengajari nggak jujur itu pemerintah. Pemerintah bagian dari orang tua. Kalau nyuruh masyarakat atau rakyat suruh jujur, pemerintah jujur dulu. Ya. Suruh didorong untuk jujur masyarakat, tapi pemerintah takut yang namanya kejujuran. Makanya apa-apa kalau disuruh transparan itu pada takut. Ya. Ampun dah. Ya. Koreksi Pak, diri sendiri sudah jujur apa belum? Kok mendorong, menghimbau rakyat suruh jujur? Kadang-kadang rakyat ngomong jujur sih, anggap hoax, jangan hoax, mana datanya? Pembelaannya di situ, ya. Pembelaannya data, banyak data yang palsu, ya. Ya, salah satu contoh apa lagi nih? Iya, data yang palsu. Gampangnya ya, soal bantuan aja lah. Bantuan katanya nih, warga saya miskin sekian ratus, tapi sampai di bawah, ya taruhlah di ACC 100 lah. Itu mustahil kalau 100-100-nya dibagikan semua. Itu mustahil. Makanya disuruh transparan, takut. Ya. Ini nggak tahu disensus untuk apa, kejujuran apa, mau diapakan. Ya. Pokoknya toblek lah. Ini bagaimana nih tanggapan masyarakat nih tentang masyarakat disuruh isi data secara jujur, tapi yang membuat data ya patut ditanda tanya besar. Apakah nanti jujur nyampe ke atas? Kan begitu. Banyak ini nyampe ke atas itu data-data palsu. Nggak sesuai. Apalagi itu kalau mau dicek itu bantuan bedah rumah ya. Kalau mau dicek ya zamannya Pak Jokowi itu dibiarkan dan diliarkan. Nggak pernah dicek, nggak pernah diaudit. Mungkin itu buat sandra sih ya, sandra politik. Kalau kamu nggak ini itu, ya kan? Saya audit, mau keringetan. Ya. Disinilah ada jebakan-jebakan Batman. Politik itu kejam. Ya. Rakyat nggak gawe alat tok. Katanya rakyat udah cerdas, tapi tidak sedikit rakyat yang masih pada bego. Ya. Kita ngomong jujur lah. Ya. Banyak begitu demo-demo yang penting dibayar 80.000, 100.000. Ya, untuk membela orang yang salah. Itu kan bagian masyarakat yang bodoh. Makanya ya katanya diciptakan lapangan pekerjaan 19 juta. Itu kan PHP sengaja ya. Kalau rakyat dibelikan lapangan pekerjaan, punya uang, segala apa ya nggak bego. Ya. Makanya lah di sini diadopsi. Ya. Diunsur sengaja lapangan pekerjaan dipersempit, dipersulit supaya gampang diombang-ambing, dikasih 80.000, dikasih 100.000 aja udah nurut. Nanti di momen politik juga begitu, diamplopin 50.000 nih, suruh membela orang yang ya, suruh memilih pemimpin ini nurut. Ya, itulah masyarakat yang gak punya prinsip. Ya, begitu aja dah. Sebenarnya pengen unek-unek panjang kali lebar. Ya, ada ungkapan sakral biar kebohongan laris cepat kilat seperti petir sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nanti kalau ngoceh-ngoceh begini
Jangan seuzon. Ya, kalimatnya kan pembelaannya begitu. Jangan seuzon. So ngomongin seuzon lagi. Saya kadang-kadang ya, dalil-dalil begitu ya. Jangan seuzon. Yakin dan optimis. Pret. Piuh, 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 piuh. Kayak mulai ya. Melebar ya. Sony Sonjoya bongkar proyek CCTV. Rp 300 miliar, orang tanggung-tanggung. 300 miliar itu fiktif di program MBG. Uang raib tak tersisa masuk kantong pribadi. Nah, kantong pribadinya siapa itu? Keluarga kan? Keluarga kan Pak? Ya, keluarga para pejabat. Ya kan berpoya-poya, berpesta pora dengan hasil harta orang tuanya, hasil korupsi, beli mobil, beli rumah, beli apartemen, bersenang-senang lah, ya. Sebelum Tuhan memberikan karma, ya. Sekali gasak tuh satu program ya, satu program 300 miliar, coba itu, ya fiktif, fiktif berarti nggak ada barangnya, hanya sekedar pelaporan data palsu, ya. Untuk atas nama saja ya kan. Terus yang yang dibangga-banggakan, ini loh datanya, ini loh datanya. Yang suka membangga-banggakan, semua harus disertai data. Terus begini, kalau ada data fiktif begini bagaimana ceritanya? Inilah fungsi, kegunaan fungsi ya, aset para koruptor disahkan. Ya, aset-aset, undang-undang aset koruptor, mau itu di anaknya kayak mau itu di keluarganya kan sita. Itu yang benar kalau bicara tentang hukum, ya. Memang kunci dari segala kunci ini ada di penegakan hukum. Kalau pemegang penegakan hukum mandat manusia yang tidak memiliki iman, jangan harap ya hukum ini akan adil. Kunci dari segala kunci negara Indonesia ini untuk menciptakan negara ini itu negara kaya ada di hukum. Lah kadang-kadang penegakan hukum malah melanggar hukum sih, bagaimana ceritanya? Ya. Terus rakyat Indonesia berharap tentang keadilan dengan hukum, mimpi kayak ya. Apa nunggu lebaran semut? Apa nunggu lebaran gajah? Ya. Ampun dah, kalau kita dengar berita gasak-gasakan uang, kalau nggak ratusan triliun, ratusan miliar. 300 miliar coy, hidup damai di kampung ya. Satu keluarga hidup damai, bunganya aja deh buat kehidupan orang kampung ya, cukup, lebih dari cukup tuh, tiap hari makan ayam ya. Tapi ingat, ada ungkapan sakral, biar kebohongan laris cepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ingat, jadi pemimpin bukan sekedar pintar, tapi mampu mengadministrasi keadilan. Kalau tidak memberikan sebuah keadilan, ingat, jabatan Anda itu amanat. Seberat-berat membawa barang yang berat, yang paling berat bawa amanat. Amanat tuh ya, apalagi disumpah, wih, ngeri tuh karmanya.